Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini masuk ke penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Di sini ada dua contoh soal, di mana contoh satu ini nilai wajar dari NCI-nya diketahui, sedangkan di contoh dua nilai wajar NCI-nya tidak diketahui. Nah, kita langsung aja mulai dari contoh satu. Di sini, pada tanggal 1 Januari 2021, PTP membeli 70% saham dari PTS secara kas senilai 720 juta rupiah. Diketahui nilai wajar aset netonya adalah 960 juta dan nilai wajar NCI-nya adalah 420 juta. Nah, dari transaksi ini untuk menghitung goodwill-nya, kita hitung dulu nilai investasi CS-nya, yaitu dari nilai wajar NCI 420 juta ditambah dengan investment cost PTP atas PTS sebesar 720 juta. Jadi totalnya adalah 1 miliar 140 juta. Kemudian setelah tahu nilai itu, kita kurangi dengan nilai wajar aset netonya, yaitu 950 juta. Maka dari itu kita bisa mencari atau menemukan nilai goodwill-nya adalah 180 juta rupiah. Kemudian ada informasi tambahan, pada tanggal 31 Desember, PTP ini menjual 10% sahamnya, saham CS-nya ke NCI dengan harga 130 juta rupiah. Nah, nilai tercatat aset neto CS pada tanggal penjualan saham itu adalah 1 miliar 70 juta. Di sini kita lihat dulu ada perhitungan. Untuk 3 baris pertama ini adalah perhitungan kenaikan aset neto. Jadi tadi kan awalnya di awal tahun punya aset neto sebesar 960 juta dan di akhir tahun itu aset netonya menjadi 1 miliar 70 juta. Dari sana kita bisa tahu ada kenaikan aset neto sebesar 110 juta. Nah, ini sebenarnya nggak usah di ya. Maksudnya kan kita udah tahu nih aset neto di akhir tahun atau pada tanggal penjualan. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu penting gitu sih untuk ngitung kenaikannya berapa juta. Untuk ini 3 baris yang ini itu tuh yang penting ya untuk cari laba atau ruginya. Jadi kita cari dulu harga jualnya atau nilai wajarnya saham yang terjual. Dari 10% saham yang terjual ini harganya adalah 130 juta. Jadi 130 juta itu adalah nilai wajarnya. Nah, untuk menghitung laba atau rugi itu tadi kita kan harus mencari selisih antara harga jual dan nilai buku investasinya. Harga jualnya atau nilai wajarnya udah kita tahu, kemudian kita cari nilai buku untuk 10% saham yang dimiliki ini. Caranya adalah kita hitung dulu 10% kali aset neto pada tanggal penjualan yaitu 1 miliar 70 juta, berarti kan 10%-nya adalah 107 juta. Kemudian ditambahkan dengan goodwill-nya. Goodwill-nya 180 juta, jangan lupa dikaliin sama 10%. Karena yang dijual ini adalah 10% aja. Jadi 180 juta kali 10% adalah 18 juta. Tadi kita udah punya 107 juta, ditambah 18 juta, hasilnya 125 juta. Nah nih, ketika kita menjual investasi yang nilai bukunya adalah 125 juta dan kita jualnya dengan harga 130 juta, maka ada laba di sana kan. Karena yang kita dapat nih lebih 5 juta daripada apa yang kita miliki gitu kan. Berarti kita dapat laba. Nah, laba di sana 5 juta. Karena ini tidak mengakibatkan hilangnya kendali, jadi laba atau rugi ini, kalau dalam kasus ini adalah laba, akan masuk ke additional paid in capital atau share premium. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Jurnal yang dibuat itu, yang pertama mendebit kas. Karena ketika kita menjual, ketika si P ini menjual 10% sahamnya, dia akan mendapatkan 130 juta kas, ya kan? Jadi makanya kasnya bertambah 130 juta. Kemudian di kreditnya ada investment in as, karena ini investmentnya berkurang ya, sebesar 125 juta. Nilai bukunya yang ditulis ya. Nih. Kemudian laba itu tadi akan masuk ke additional paid in capital atau share premium sebagai penambahnya ya, bukan pengurangnya. Jadi makanya dia di kredit.
juta, kayak gitu. Oke, untuk contoh 1 sekian. Kemudian untuk contoh 2-nya di sini masih sama ya, di tanggal 1 Januari itu dia membeli 70% saham dengan harga 700 juta. Nilai wajar aset netonya adalah 960 juta. Nah, di sini nilai wajar NCI-nya nggak diketahui. Cara carinya gimana nih NCI-nya? Nanti kita bisa lihat di sini ya. Kemudian untuk cari goodwill-nya, ini kayak biasanya kita bikin ya, jadi kita cari implied value-nya. Jadi 700 juta dibagi dengan 70% adalah 1 miliar, kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset netonya, yaitu 960 juta. Jadi kita bisa tahu goodwill-nya di sana adalah 40 juta. Nah, untuk kasus penjualannya sama ya, dia menjual 10% saham di akhir tahun, senilai 130 juta juga, kemudian nilai tercatat aset netonya pada tanggal penjualan juga 1 miliar 70 juta. Ini 3 baris pertama itu sama untuk menghitung kenaikan aset neto, kemudian 3 baris yang ini untuk menghitung laba atau rugi. Di sini kita masukin lagi harga jualnya 130 juta. Kemudian ini nilai bukunya, cara ngitungnya sama ya. Jadi 10% dikalikan ininya aset neto di akhir tahun atau pada saat penjualan, yaitu 1 miliar 70 juta. Kemudian ditambah lagi dengan goodwill-nya. Tadi goodwill-nya 40 juta, dikaliin 10% jadi dia 4 juta. Jadi 107 juta ditambah 4 juta adalah 111 juta. Nah, ketika kita punya investasi yang nilai aslinya atau nilai bukunya adalah 111 juta dan kita menjualnya dengan harga 130 juta, maka kita dapat laba di sana sebesar 130 dikurangi 111 yaitu 19 juta. Untuk jurnalnya sama ya, ada cash di debit karena ketika dia menjual dia mendapat cash sebesar 130 juta. Kemudian investment in S sebesar 111 juta karena nilai buku dari 10% saham yang dijual adalah 111 juta. Kemudian ada laba di sana. Laba ini sebagai penambah share premium atau additional paid and capital. Jadi ditaruh di kredit sebesar 19 juta rupiah. Oke, lanjut. Kalau tadi udah penjualan, sekarang kita masuk ke pembelian. Nah, di sini untuk yang pertama mengenai pembelian ini adalah yang tidak mempengaruhi kendali. Tidak mempengaruhi kendali ya, jadi tetap gitu. Oke, langsung masuk ke contoh yang pertama. Oh ya, ini contoh pertamanya juga sama kayak tadi ya. Contoh pertamanya itu dia NCI, nilai wajar NCI-nya diketahui, sedangkan yang di contoh 2 nilai wajar NCI-nya tidak diketahui. Oke, yang pertama di sini ternyata soalnya sama persis ya. Soalnya sama persis, cuman di akhir tahun itu dia bukan menjual 10% saham, tapi dia membeli lagi 10% saham dari NCI seharga 170 juta. Di sini membeli ya. Kalau tadi kan menjual tuh di akhir tahun, kalau ini membeli. Gitu. Ini perhitungan goodwill-nya sama kayak tadi, jadi mungkin aku langsung skip aja. Nah, di sini selama 2021 aset neto S ini naik sebesar 110 juta. Tahu lah ya dari mana? Dari ini 1 miliar 70 juta dikurangi dengan 960 juta di akhir tahun. Jadi kita bisa lihat 110 juta. Nah, kenaikan aset neto ini membuat NCI juga naik dong ya pastinya. NCI-nya adalah 30%. Dari mana? Dari 100% dikurangi 70%. Karena 70% ini dimiliki oleh PTP, maka 30%-nya adalah milik NCI. Oke. Jadi di sana ada kenaikan NCI sebesar 33 juta rupiah. Ya kan? Dari 30% dikalikan dengan 110 juta. Gitu. Di sini, P telah membeli tambahan 10% dari saham NCI dan diasumsikan tidak ada penyesuaian atas goodwill, ya kan? Oke, lanjut. Kita yang ini dulu.
di sini untuk mencari NCI pada tanggal pembelian ya, pada tanggal pembelian. Jadi kita hitung dulu NCI di tanggal 1 Januari 2021 adalah 420 juta. Dari mana? Dari sini. Karena udah ada nilai wajarnya kan, kita nggak usah nyari lagi, langsung dimasukin aja. Kemudian kenaikan NCI-nya. Ini 30% dikalikan dengan kenaikan aset netonya, yaitu 110 juta, jadinya 33 juta. Jadi NCI di akhir tahun atau pada tanggal pembelian itu adalah 453. Dari 420 juta ditambah 33 juta. Kayak gitu. Oke, kemudian oh sorry, ini belum sampai akhirnya ya, masih harus dikurangi lagi dengan ini yang dibeli oleh si P. Jadi kan tadi dia punya 30% saham, sedangkan 10% sahamnya ini, 10% saham dari NCI-nya ini dibeli oleh si P. Jadi untuk cari saldo NCI per 31 Desember itu harus dikurangi dulu nilai buku 10% yang bakal dijual ke si P. Jadi 10% per 30% dikali dengan 453 juta dari sini. Kita dapatnya adalah 150 juta. Jadi kita bisa tahu nanti saldo NCI per 31 Desember 2021 adalah 302 juta dari 453 juta dikurangi 151 juta. Kayak gitu. Saldo NCI-nya ya. Nah, untuk ngitung laba rugi pembeliannya itu, kita tandingin lagi nih nilai wajar atau harga belinya sama nilai saham yang dibeli gitu. Harga belinya adalah 170 juta dari sini. Harga beli ini juga ada nilai wajarnya ya, teman-teman. Kemudian nilai bukunya adalah 10% kali ini 453 ini. 10% jadi 453 juta ini adalah total dari NCI, total dari yang dimiliki NCI. Sedangkan NCI ini punya 30% saham PTS. Jadi untuk cari 10%-nya adalah 10 dibagi 30 kali 453 juta, itu 151 juta. Nah, di sini ketika kita mengeluarkan uang 170 juta untuk investasi yang nilainya adalah 151 juta, berarti kita mengeluarkan lebih banyak uang gitu kan. Untuk nilai yang 151 ini, berarti di sana kita mengakui ada rugi sebesar 19 juta. Ini dari 170 juta dikurangi 151 juta. Kayak gitu. Untuk jurnal yang dibuat, ini investment in S di debit karena dia membeli investasi gitu. Dan nilai investasi yang dibeli adalah 151 juta. Kemudian dia ada rugi di sana. Rugi ini lagi-lagi dimasukkan ke additional paid in capital atau share premium ya. Dan karena dia rugi, itu dia akan mengurangi share premiumnya sebesar 19 juta. Kemudian di kreditnya dia akan mengurangi kas sebesar 170 juta, yaitu atau nilai yang dikeluarkan si P atas pembelian 10% saham lagi dari si NCI, ya kan? Kayak gitu. Untuk contoh yang kedua, ini soalnya sama kayak yang tadi. Cuma di sini dia membeli 10% saham dengan nilai 120 juta. Nilai tercatat aset netonya juga sama, bla bla bla. Kemudian kenaikan NCI ini sama. Ya, sorry. Dari ini dulu, dari NCI 1 Januari dulu. Nah, karena di sini nilai wajarnya nggak diketahui ya. Jadi kita cari dari sini nih. Investment cost dari PTP ini adalah 700 juta. Itu untuk membeli 70% saham. Jadi untuk membeli 10% sahamnya dia itu adalah 100 juta gitu. Sedangkan NCI ini adalah 30%. Jadi 30 kali 100 juta adalah 30% kali 100 juta adalah 300 juta gitu. Kemudian
ada kenaikan, ya 33 juta ini. Jadi kita bisa tahu 330 juta ini. Ini adalah nilai NCI di akhir tahun sebelum sebelum pembelian oleh si PTP. Kemudian untuk cari saldo NCI di akhir tahun setelah pembelian itu harus dikurangi dengan nilai bukunya dari 10% saham yang dibeli oleh PTP itu tadi. Cara carinya sama ya, 10/30 kali ini, 330 juta. NCI yang sebelum pembelian. Itu nanti kita dapat 111 juta, sehingga kita bisa tahu saldo NCI per 31 Desember 2021 setelah pembelian oleh PTP adalah 222 juta rupiah. Nah, untuk mencari laba rugi pembeliannya itu juga sama ya caranya ya. Kita catat dulu. Oke, kita catat dulu harga beli atau nilai wajarnya, yaitu 120 juta. Kemudian ini tuh dikurangi dengan nilai buku, bukan dikurangi ya, ditandingkan gitu loh. Kita cari juga nilai buku 10% saham yang dibeli. Ini bukan 453 juta, tapi 333 juta ya dari sini. Di 10/30 kali 333 juta adalah 111 juta. Nah, ketika kita membeli investasi yang nilainya adalah 111 juta, tapi kita mengeluarkan uang 120 juta untuk membeli investasi tersebut, maka kita akan mengakui rugi sebesar 9 juta, itu dari 120 juta dikurangi 111 juta. Nah, untuk jurnal yang dibuat itu juga sama, di sini di debitnya investment in S karena dia membeli investasi dengan nilai 111 juta, kemudian karena dia rugi, maka dia akan mengurangi additional paid in capital atau share premium sebesar 9 juta. Kemudian karena dia membeli, maka kasnya berkurang sebesar nilai belinya atau 120 juta. Gitu. Oke, sekian untuk pembelian ya. Selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih.